Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan sebuah poster yang berisi rincian materi semester 2. Jadi, materi semester 2 itu ada 4 bab. Bab 1 ada buku fiksi dan non-fiksi, bab 2 ada surat, bab 3 ada puisi, dan bab 4 ada fabel. Untuk hari ini, Ustazah akan menjelaskan bab 1 tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa yang akan kita pelajari di buku fiksi dan non-fiksi ini? Jadi, kita akan belajar 4 hal. Apa saja? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada unsur pembangun, yang ketiga ada ciri-ciri dan contohnya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur pembangunnya terlebih dahulu ya. Untuk ciri-ciri dan contohnya itu Ustazah berikan di video pembelajaran selanjutnya. Masuk ke submateri yang pertama tentang pengertian. Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya. Jadi, isi buku fiksi ini bukan kejadian nyata. Sedangkan buku non-fiksi itu merupakan buku yang berisi cerita fakta yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi buku fiksi itu isinya tidak nyata, kalau buku non-fiksi itu isinya nyata. Dapat dipahami ya? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang unsur pembangun. Unsur pembangun buku fiksi dan buku non-fiksi itu sebagian ada yang sama, sebagian juga ada yang berbeda. Untuk buku fiksi itu ada cover. Cover itu sampul, jadi cover buku atau sampul buku. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Yang kelima ada tema cerita. Yang keenam ada bahasa yang digunakan. Serta yang terakhir itu ada penyajian alur cerita. Di buku fiksi itu ada tokoh, ada tema, ada alurnya juga. Mengapa? Karena buku fiksi itu contohnya novel. Di dalam novel itu biasanya ada tokoh, ada penokohan, tema, amanat, alur, dan yang lain-lain. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kita bahas unsur untuk buku non-fiksi. Yang pertama ada cover buku alias sampul buku, sama dengan buku fiksi ya. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul subbab. Yang keempat ada isi buku. Yang kelima cara menyajikan isi buku. Yang keenam ada bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir ada sistematikanya. Jadi di buku non-fiksi ini tidak ada tokoh, tidak ada penokohan, tidak ada tema, tidak ada alur, tidak ada amanat, dan tidak ada unsur intrinsik yang lain. Dapat dipahami? Nah, untuk materi selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi ini Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih telah menyimak video Ustazah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.